Selamat pagi adik-adik, bertemu lagi sama Kak Intan. Gimana kabar adik-adik semua di rumah? Wah, puji Tuhan, semua sehat, semua baik, tetap semangat, tetap sukacita, dan ceria. Seceria kaos kakak, seceria baju kakak yang kakak sengaja pakai di ibadah online pagi hari ini, supaya semangat. Adik-adik di rumah masih semangat kan ibadah online? Sebelah sini masih semangat kak? Bagus. Sebelah sana sudah kepengen ketemu berkumpul sama teman-teman semua kak? Iya adik-adik, kakak sama adik-adik sudah kangen banget sama adik-adik di rumah. Kepengen ketemu, berkumpul, berbagi, bersukacita. Untuk itu kita sama-sama berdoa ya adik-adik, supaya corona ini segera berakhir. Oke adik-adik? Nah sekarang adik-adik di rumah siapkan hati, bangkit berdiri, semangat. Kega Warriors, let's go! Anak Indonesia, ceria, sehat, kuat, hahaha. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan memuji menyembah Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya, tutup mata, mari kita semua berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, kami bersuka cita pagi hari ini. Kami boleh mengucap syukur, kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami akan memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat beribadah. Kita nyanyi bareng-bareng ya teman-teman. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Kita ulang lagi ya teman-teman. Bapakku datang. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa,
bagus banget, warnanya pink, gambarnya LOL, ada bandonya, bagus banget. Ih, kok kamu dibeliin baju baru sih? Aku aja enggak. Aku mau minta. Pokoknya kamu harus copot ya, karena aku udah dibeliin, kamu juga nggak boleh pakai. Gak mau. Harus copot. Mau. Copot. Gak mau. Copot. Aduh, Ekle, Sarah, kenapa ini ribut-ribut coba? Mama mah pilih kasih. Jadi kasih gimana? Aku gak dibeliin baju baru, dia dibeliin baju baru. Ekle, mama itu kasih Sarah baju baru karena baju Sarah yang lama sudah rusak dan kekecilan. Gitu. Kakak Ekle nggak boleh iri ya sama Sarah. Kita itu harus bersuka cita kalau melihat orang lain diberkati. Gitu. Bahkan kita juga harus jadi berkat loh buat orang lain. Ya, Mama. Oke. Halo adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Kak Tiwi di pagi hari ini. Pagi ini Kak Tiwi mau bercerita tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Saudara-saudara Yusuf iri kepada Yusuf. Kenapa ya saudara-saudara Yusuf iri kepada Yusuf? Ayo adik-adik, kita lihat ya dan kita dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik duduk tenang, kita mendengarkan firman Tuhan. Yusuf adalah anak yang lahir pada masa tuanya. Yakub memberikan Yusuf jubah yang sangat indah sebagai tanda kasihnya kepada Yusuf. Ini membuat saudara-saudaranya iri hati dan tidak mau menyapa Yusuf. Pada suatu hari, Yusuf bermimpi dan menceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudaraku, aku bermimpi ketika kita ada di ladang. Kita sedang memotong berkas gandum. Berkas gandumku berdiri tegak. Dan berkas gandum kalian mengelilingi berkas gandumku dan sujud menyembah kepadaku. Dan aku juga bermimpi lagi. Aku melihat matahari, bulan, dan ke-11 bintang mengelilingi aku dan mereka sujud menyembah kepadaku. Melihat hal itu, Bapak Yakub menegur Yusuf. Dia berkata, "Yusuf, mimpi apa kamu sehingga kami harus sujud menyembah kepadamu?" Pada suatu hari, Yusuf suruh bapaknya, Bapak Yakub, untuk pergi ke ladang menemui saudara-saudaranya. Ketika Yusuf sudah tampak dari jauh untuk menghampiri saudara-saudaranya, saudara-saudaranya merencanakan hal yang jahat kepada Yusuf. Tetapi kakaknya Ruben berkata, "Jangan kita berbuat jahat kepada adik kita Yusuf. Lebih baik kita masukkan Yusuf ke dalam sumur yang kering itu." Dan ketika Yusuf datang, mereka menarik Yusuf dan memasukkan Yusuf ke dalam sumur yang kering itu. Dan pada malam hari, ketika saudagar-saudagar dari Midian itu berarak-arakan datang, mereka memutuskan untuk menjual Yusuf kepada mereka. Dan mereka menerima upah 20 keping perak. Adik-adik, tadi kita sudah melihat video tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Yusuf adalah anak yang sangat dikasihi dan disayangi oleh bapaknya Yakub daripada saudara-saudara yang lainnya. Yusuf diberikan Bapak Yakub jubah yang sangat indah. Dan inilah yang membuat saudara-saudara Yusuf iri hati kepada Yusuf. Kenapa hanya Yusuf yang diberi jubah yang indah oleh bapaknya? Adik-adik, iri hati itu apa sih? Iri hati adalah
perasaan hati yang tidak suka atau tidak senang ketika orang lain lebih dari kita. Contohnya, ada teman kita yang mempunyai suara yang lebih indah dari kita. Suaranya jelek. Nah, itu iri hati. Ada lagi teman kita yang lebih pintar daripada kita. Nah, kita marah. Itu adalah sikap yang iri hati, adik-adik. Satu lagi, adik-adik, sama seperti yang ada di dalam drama tadi. Ketika adiknya dibelikan baju yang baru oleh orang tuanya, kakaknya marah. Kakaknya iri. Kenapa cuma adikku yang dibelikan baju baru? Kenapa aku tidak? Nah, padahal papa mamanya membelikan baju yang baru bukan karena papa mamanya lebih mengasihi adiknya, tetapi karena baju-baju lama adiknya sudah kekecilan, sudah tidak cukup dipakai. Nah, itu adalah iri hati, adik-adik. Ketika kita melihat orang lain dibelikan sesuatu, dibelikan hadiah, atau dibelikan baju baru, dibelikan sepatu baru, kita tidak senang, kita tidak suka. Nah, itu adalah sikap iri hati. Ciri-ciri orang yang iri hati adalah dia tidak memiliki kasih. Dia tidak memiliki belas kasihan. Dan dia tidak memiliki rasa menyayangi. Sama seperti saudara-saudara Yusuf tadi, adik-adik. Karena iri kepada Yusuf, mereka tega memasukkan Yusuf ke dalam sumur yang kering. Mereka tega menjual Yusuf kepada saudagar-saudagar Midian. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki sikap yang mengasihi, sikap yang menyayangi, sikap yang mempunyai belas kasihan. Sama seperti Tuhan Yesus yang sudah begitu besar mengasihi kita. Kita juga harus mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Adik-adik, ayo kita perkatakan bersama-sama dengan Kak Tiwi ya. Taruh tangan kanan adik-adik di depan dada adik-adik. Kita katakan, Tuhan Yesus, saya mau menjadi anak yang mengasihi dan bukan menjadi anak yang iri hati. Kita katakan sekali lagi, tetapi kata saya diganti dengan nama adik-adik masing-masing ya. Ayo kita perkatakan lagi. Tuhan Yesus, Tiwi mau menjadi anak yang mengasihi dan bukan menjadi anak yang iri hati. Amin. Terima kasih adik-adik. Kejadian 28 ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun kau pergi. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Tiwi, bahwa kita tidak boleh iri hati. Di Roma 13 ayat 13, Tuhan berfirman, kita tidak boleh iri hati. Terus apa sih itu iri hati ya? Ada yang tahu? Iya, pinter. Iri hati adalah sikap tidak suka ketika melihat orang lain, saudara, teman diberkatin. Iri hati adalah sikap tidak suka ketika melihat orang lain bahagia. Iri hati adalah sikap tidak suka ketika orang lain dapat hadiah atau mempunyai sesuatu. Jadi kita tidak boleh iri hati adik-adik. Tuhan mengajarkan kita untuk ikut bersukacita ketika teman, saudara, orang lain diberkatin, punya hadiah, punya sesuatu, atau mereka bahagia. Kita nggak boleh iri.
tapi kita turut bersukacita dengan mereka. Dan jangan lupa untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Oke adik-adik? Nah sekarang kita berdoa untuk mengakhiri ibadah ini. Mari semua lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami mau belajar untuk tidak iri hati. Kami juga mau belajar untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Dan Tuhan, pagi hari ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan kesembuhan buat teman-teman kami yang sedang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, teman kami yang lemah dikuatkan. Yang sedang sedih, Tuhan beri sukacita. Dan yang sedang kekurangan, Tuhan beri kelimpahan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik di minggu depan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Sayang